Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan instalasi server. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang Linux. Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis dengan lisensi GNU. OS Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Dengan Linux, maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dengan source code, bahkan pengguna dapat mengubah atau memodifikasi source code-nya, dan semua itu legal tentunya di bawah lisensi GNU. Struktur direktori Linux sangat berbeda dengan struktur direktori Windows atau DOS, di mana dalam Linux tidak akan ditemukan drive A, drive C, dan drive lainnya, karena Linux menganut satu direktori utama yaitu slash atau bisa dibaca root. Berikut ini beberapa contoh direktori pada Linux. Yang pertama, /bin. Direktori ini berisi binary file yang dapat dieksekusi oleh user system. Direktori ini menghandle perintah-perintah standar GNU, diantaranya ls, cp, mv, dan beberapa lainnya. Yang kedua, ada /boot. Direktori ini berisikan file-file yang dibutuhkan saat proses booting, termasuk di dalamnya adalah kernel image GNU. /dev. Direktori ini mempresentasikan atau mewakili device hardware dalam GNU. Everything is file. Semua device hardware komputer berada di bawah direktori ini. Yang keempat, /etc. Direktori ini berisi file-file konfigurasi sistem. File-file konfigurasi ini dibutuhkan oleh paket-paket lain untuk menjaga perilaku sistem. Yang kelima, /home. GNU Linux merupakan sistem operasi yang mendukung multi-user. Kebijakan keamanannya sangat ketat. Oleh itu, direktori /home merupakan home directory atau area kerja dari masing-masing user GNU kecuali user root. Yang keenam, /root. Home directory khusus super root. Direktori ini sengaja dipisahkan dari direktori home user biasa di home untuk menghandle jika partisi /home gagal di mounting, maka sistem secara keseluruhan dapat diselamatkan oleh root. Yang ketujuh, /var. Direktori tempat menampung file-file log sistem, spool file, dan temporary email. Direktori ini sangat berguna untuk mengecek jejak kelakuan pengguna di sistem GNU atau Linux. Setelah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Linux dari penjelasan tadi, sekarang mari kita mulai pelaksanaan dari praktikumnya. Pertama-tama, buka virtual machine terlebih dahulu. Lalu, kita buat virtual machine baru dengan cara klik Create a new virtual machine. Setelah itu, pilih Typical Recommended, lalu klik Next. Selanjutnya, pada installer disk image ISO, kita pilih Browse, lalu pilih CentOS 7. Lalu klik Open. Setelah itu, klik Next. Selanjutnya, kita beri nama virtual machine. Lalu, klik Next. Selanjutnya, di maximum disk size, biarkan saja 20 GB, lalu klik Next. Selanjutnya, kita langsung saja klik Finish. Di sini langsung kita pilih saja yang paling atas, lalu tekan Enter. Di sini pada pemilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris, lalu klik Continue.
Selanjutnya, pada menu ini kita pilih software selection. Lalu kita pilih mini install, lalu klik down. Lalu pilih installation source. Di sini kita buat default, lalu klik done. Setelah itu kita klik installation destination, lalu klik done. Selanjutnya klik begin installation pada bagian pojok bawah kanan. Selanjutnya pilih menu root password untuk memberi password yang akan digunakan untuk root. Di sini saya isikan passwordnya dengan contoh 123. Pada confirm kita ketikkan ulang passwordnya, lalu klik done. Setelah itu kita tunggu proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya klik tombol reboot pada pojok kanan bawah. Selanjutnya, kita coba login dengan username, root, dan password sesuai dengan yang dikonfigurasi saat instalasi tadi. Nah, setelah login berhasil, maka ZenOS 7 sudah berhasil diinstal. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.